Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Syah Putri dengan NPM C1C020168 dari kelas 3C S1 Akuntansi akan membahas pembahasan tentang dilutive securities. Langsung saja masuk ke pembahasan. Sekuritas diartikan surat berharga. Yang dikatakan surat berharga karena bentuknya adalah bentuk selembar dokumen atau surat dan memiliki nilai. Contohnya dari sekuritas ini seperti saham. Pengertian sekuritas itu adalah sekuritas yang berpotensi untuk dikonversi menjadi saham biasa sehingga menjadikan jumlah saham biasa beredar itu akan meningkat sehingga laba per lembar saham akan turun. Nah, yang termasuk dalam sekuritas deduktif adalah obligasi. Obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Selain obligasi, ada saham istimewa yang punya opsi atau punya hak bagi pemegang saham untuk dikonversi menjadi saham biasa. Apa yang menjadi manfaat atau penghubungan ketika dia menerbitkan convertible bonds? Nah, di sini ada dua manfaat ketika kita menerbitkan convertible bonds. Yang pertama, kita memperoleh benefit dari obligasi. Kita memperoleh manfaat dari obligasinya berupa adanya garansi yang akan memperoleh namanya pendapatan bunga. Dan pada saat obligasi jatuh tempo akan mendapatkan pelunasan sebesar prinsipal atau pokok hutang obligasi. Mau perusahaan kita laba atau rugi, kita tetap dapat garansi memperoleh pendapatan bunga. Nah, ini manfaat yang pertama, kita memperoleh benefit berupa garansi, dan manfaat yang kedua yang kita dapatkan, itu kita mendapatkan privilege atau keistimewaan. Nah, privilege yang kita dapat berupa kita dapat menukarkan obligasi menjadi saham biasa dan akan kemungkinan menjadi pemilik perusahaan yang menerbitkan obligasi. Selanjutnya ini ada apa alasan sebagai perusahaan yang menerbitkan obligasi. Nah, ada beberapa alasan kenapa perusahaan menerbitkan obligasi. Alasan yang pertama yaitu dengan menerbitkan convertible bond, maka investor akan mendapatkan modal atau dana tanpa harus berbagi kepemilikan. Alasan yang kedua, kita dapat memperoleh suatu dana dengan debt financing yang lebih murah. Kenapa lebih murah jika dikonvertibelkan? Logikanya begini, kita memberikan fitur yang tidak ada pada bond biasa atau obligasi biasa. Nah, apa saja fitur yang kita tambahkan? Fitur yang kita tambahkan yaitu convertible dapat dikonversi menjadi saham biasa. Nah, untuk akuntansinya, akuntansi untuk mencakupkan pencatatan terkait convertible bond. Terkait convertible bond itu harus terpisah. Harus terpisah antara komponen liabilitas saja dengan komponen ekuitasnya. Kenapa harus terpisah? Karena convertible bonds mengandung dua unsur. Ada komponen liabilitasnya dan ada juga komponen ekuitasnya. Nah, kenapa ada dua komponen? Karena dia dapat dikonversi menjadi saham biasa, maka dia mengandung dua dokumen. Nah, jika dia dapat dikonversi menjadi saham biasa, maka dia akan mengandung dua dokumen. Nah, dua komponen itu
yaitu komponen liabilitas dan ekuitas. Nah, dua komponen ini harus dipisahkan. Nah, bagaimana cara memisahkan dua komponen liabilitas dan ekuitas? Nah, cara memisahkannya adalah dengan menggunakan metode with and without. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 langkah dari metode with and without itu. Nah, langkah yang pertama, kita tentukan dahulu nilai wajar dari convertible bonds. Jika kita menyebutkan convertible bonds, berarti di situ ada dua komponen, yaitu komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Langkah yang kedua, kita harus menentukan berapa nilai wajar atau present value dari komponen liabilitasnya saja, yaitu dengan menggunakan present value. Ada dua yang akan kita present value-kan. Present value dari prinsipal atau pokok hutang obligasi, dan present value anuitas dari bunga yang dibayarkan secara periodik untuk mendapatkan nilai dari komponen liabilitasnya saja. Sekian pembahasan saya tentang dilutive securities. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.